Good morning, my beloved student. How have you been? Okay, I hope you're being good. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okay, today you are going to learn about new chapter. Pay attention to my explanation, okay? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to give you an explanation about label. Okay, what is label? Okay, pay attention to my explanation, please. Label in English is a piece of paper or plastic or cloth on which is written or printed information about the product or item. Okay, I repeat it once more. Label is a piece of paper or plastic or clothes on which is written or printed information about the product or item. Okay, there are three labels that you have to know. Okay, the first one is food label. The second one is drink label. And the last one is medicine label. Okay, next. There are 6 actually information you can get from the label. Okay. The first one is name or brand of the product. Okay. The second one is description. The third one is ingredient or content of the product. The fourth one is direction to use. The fifth one, direction to store. And the last one is expiration date. Oke, yang pertama, nama ya dari merek atau suatu produk. Pasti ada namanya ya. Mau itu label makanan, minuman, atau obat. Yang kedua, description. Ya, contoh obat ini obat apa sih? Apakah obat batuk ataukah obat pilek dan lain sebagainya. Atau minuman ini minuman apa sih? Ya, apakah Fanta ataukah Sprite dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ingredients, bahan-bahan yang terkandung atau terbuat untuk makanan, minuman atau suatu obat, ya. Atau kandungan yang terkandung, misalkan pada obat berapa banyak vitamin yang terkandungnya, ya, atau pada makanan seberapa banyak sih lemak jenuhnya, yaitu contohnya saja ya anak-anak. Lalu yang keempat, direction to use, ya, bagaimana cara memanfaatkannya atau mengkonsumsinya, ya, baik itu pada makanan, minuman, ataupun pada obat. Lalu yang kelima, direction to store, ya, bagaimana cara menyimpannya, ya. Misalkan kan kalau obat biasanya menyimpannya itu tidak boleh sembarangan ya, itu pasti ada arahan untuk kita menyimpannya dengan baik dan benar itu seperti apa. Lalu yang keenam, expiration date, ya, tentu produk yang bagus, produk yang baik itu pasti ada batasan tanggal kadaluarsanya. Oke, itu ya 6 informasi yang kalian dapat dari suatu label. Next. Okay, here I give you an example about food label. Okay, I put here Nutella. Okay, kita analisa dulu ya, kita identify dulu ya, bareng-bareng ya. Kita identify, kita analyze. Okay, dimulai dari apa sih nama produknya? Nama produknya yaitu Nutella. Ya, sudah jelas di sana ya, Nutella. Ya. Lalu ingredients or content of the product, ya, kandungannya apa saja, ya, bahan-bahannya apa saja. Di sini contohnya ada sat fat. Sat fat itu singkatan ya, kepanjangannya saturated fat, ya, lemak jenuhnya. Contoh di situ ada 3,5 grams, ya. Lalu trans fatnya, ya, lemak murninya atau lemak tidak jenuhnya, di situ ada 0 gram, ya, 0 gram. Nah, itu contoh-contohnya ya. Lalu fibernya berapa, seratnya berapa, di sana ada ya. Gulanya seberapa banyak, di sana ada tertera ya, lengkap ya.
Lalu selanjutnya, description of the product, ya. Gambaran ini mengenai produk apa sih gitu ya. Di situ ada ya. Hazelnut spread with skim milk and cocoa ya. Di situ kacang hazelnut yang disertai dengan coklat dan susu, campuran susu ya. Di situ sudah jelas. Sebenarnya di sini biasanya Nutella itu ada yang namanya expiration date-nya ya. Biasanya diletakkan at the bottom of the jar atau beside the lid ya, biasanya ada di samping tutupnya atau di bawah toplesnya ya. Nanti kalian make sure saja yang suka makan Nutella ya. Oke. Kita lihat di sini anak-anak, bagaimana ada tidak di sini arahan untuk cara menyimpannya ya. Di sini sih tidak ada ya. Nanti kalian make sure saja cari apakah ada cara menyimpannya karena kalian tidak selalu yang menemukan nanti 6-6-nya ya dalam suatu produk ya. Jadi tidak masalah seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini contoh dari Miss Rifki ya. Nutella tadi ya dari food label. Oke, next. Nah, di sini ada drink label. Nah, di sini Miss mencantumkan contoh minuman Sprite ya. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada ya. Gambarannya great taste, 100% natural flavor, lower sugar. Nah, di situ gambarannya ya dikasih tahu ya. Terdiri dari 100% bahan-bahan atau rasa yang alami dan rendah dengan gula ya, gulanya rendah ya. Oke, di sini nanti kalian cari, kalian pelajari mana informasi yang kalian dapatkan dari drink label ini. Ya, selanjutnya the last one is medicine label. Oke, pay attention. Oke, di sini ada produk obat namanya Vepo Drops plus Cough ya. Di sini tentu sudah tahu ya anak-anak ya, di sini obat batuk ya untuk melegakan batuk, untuk memperlancar hidung tersumbat, lalu untuk melegakan sakit tenggorokan ya, relief cough, clear blocked nose, dan soothe sore throat. Ya, di sini ya kalian nanti juga pelajari. Di sini sudah tertera obatnya tentang obat apa. Lalu di sini ada ya dosage-nya di situ ya. Di sini kita lihat coba ada direction to use-nya ya. Nah, di sini kalian perhatikan yang ada tulisan dosage itu, dosisnya ya. Adult and children over 6 years dissolve 1 lozenge in your mouth every 2 hours as needed. Nah, di sini ada ya anak-anak ya, direction to use-nya. Nah, direction to store-nya juga ada di sini ya. Kalian perhatikan paling bawah ya. Paling bawah sudut kanan ya, sebelah kanan. Store below 25 degrees Celsius atau Celsius degrees ya. Di situ ada. Oke. Selanjutnya. Oke, tugas kalian. Your task is go find from another source the examples of label. You may choose one of them, then cut it out and stick it out on your notebook. Then state the things you find from the labels. Remember, only one, okay? Only one example of label. Okay, then submit your task at GetR or Google Classroom. Thank you for attention. Okay, stay healthy and be happy. And good luck. Semoga apa yang Miss Rifki sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.